welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini aku mau share penjelasan materi UTBK yang udah sering muncul banget nih, yaitu materi yang viral di UTBK tahun 2020. Emang sih sebelumnya materi ini emang nggak muncul di UTBK, cuman tahun kemarin tuh ada, yaitu istilahnya bahasa Panda. Oke, sebelum lanjut ke materi, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu. Thank you. Simak penjelasannya ya. Kali ini yaitu belajar TPS part 1. Kita akan belajar coding decoding dengan saya sendiri, yaitu Indah Priliani. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita ke pembahasan soal, kita perlu tahu dulu nih apa arti coding sama decoding. Coding merupakan suatu pengkonversian suatu kata menjadi ungkapan tertentu dengan suatu pola. Jadi pengkodean ini pada urutan huruf atau angka yang digunakan sebagai pengganti dari kata asli yang dikodekan. Pengkodean ini sering terjadi pada serangkaian huruf yang membentuk kata, serangkaian angka, dan seri alfanumerik, atau mencakup keduanya, serangkaian angka dan huruf. Selanjutnya yaitu decoding. Decoding adalah konsep terbaliknya dari coding dalam hal pertanyaannya. Dari suatu pengkodean yang diberi pada suatu karakter kata, angka, atau seri campuran sebagai informasi yang harus kita temukan polanya. Kemudian, kita diberikan suatu kode yang mesti kita ubah ke dalam bentuk karakter huruf, susunan kata, angka yang dikodekan. Jadi, decoding itu kita cari dulu karakter kata, angka, atau seri, lalu kita akan menemukan informasi yang mencakup soal tersebut, biasanya dalam bentuk pertanyaan. Sekarang kita bahas coding dulu ya guys. Di sini yang pertama ada simple arrangement atau aturan sederhana. Jenis pengkodean ini merupakan jenis pengkodean sederhana yang paling umum. Jadi kode-kode yang diterapkan diperoleh dengan hanya menyelaraskan atau mengurutkan susunan kembali huruf yang diberikan dalam sebuah kata. Contoh soal yang pertama. Dalam bahasa kode, ablasi dikodekan sebagai baalis dengan pengkodean yang sama, maka Chandra menjadi. Kita perlu mencari ablasi ini dikodekan sebagai baalis. Kita kan akan mencari Chandra. Sebelumnya kita akan lihat dulu nih yang ablasi. AB ditukar menjadi BA, LA ditukar menjadi AL, SI ditukar menjadi IS. Kita bisa lihat dari yang sudah dikodekan yaitu B. Kita cari B di kata pertama, yaitu AB. B itu terdapat di huruf kedua, maka kita cari di option itu harus dari B. Berarti kan dua huruf nih, AB, jadi ditukar menjadi BA. Begitupun selanjutnya, maka hasilnya yaitu baalis. Kode yang sama juga dipakai di Chandra. Ini huruf kedua kan dari ablasi, yaitu B. Kita juga cari lagi kode kedua, yaitu setelah CA. Maka kita akan bagi kata Chandra menjadi dua huruf. CA ditukar menjadi AC, ND ditukar menjadi DN, RA ditukar menjadi AR. Maka kita akan menghasilkan kode yaitu ACDNAR. Kita cari, yaitu ini nih, ada di option C.
Simpelnya sebenarnya kita cuman cari huruf pertama yang dikodekan yang menjadi informasi ini. B kan kedua, berarti kita juga harus cari huruf kedua dari Chandra, yaitu A. Begitupun selanjutnya, maka akan menghasilkan kode yaitu ACDNAR. Oke, next ya. Contoh kedua, sama aja sama kayak yang tadi, cuman ini lebih banyak nih hurufnya. Yuk simak. Jika kata ultimatum dikodekan sebagai TLU amimut, maka pengkodean dari kata manuskrip adalah sama aja ya kayak tadi. Kita cari sebagai informasi dulu nih. T itu huruf ketiga dari ultimatum. Maka kita ambil nih, bisa 3 huruf. Seperti ULT ditukar menjadi TLU, IMA menjadi AMI, TUM menjadi MUT. Maka akan menghasilkan kode yaitu TLU AMIMUT. Sama aja kayak yang ini, manuskrip. Karena ini dibagi 3-3, maka ini juga harus sama, sesuai informasi yang telah diberikan. 3 huruf pertama yaitu man, kita tukar menjadi nam, USK kita tukar jadi KSU, RIP ditukar jadi PIR. Nah, kita bisa menemukan kodenya yaitu sebagai 6KSUPIR. Kita cari di sini ada di option B, biar nggak pusing. Kita cuman cari di informasi polanya yaitu 3 huruf, kita ubah urutannya seperti ini. Di informasi kode tersebut menghasilkan huruf T, maka polanya yaitu 3 huruf karena T merupakan huruf ketiga dari ultimatum. Jadi kita bagi-bagi aja. Begitupun di manuskrip, kita cari huruf ketiganya yaitu N. Nah, N ketemu langsung A, M simpen, terus ini juga lanjut ke SU, RIP, jadilah 6K, jadi 6K supir. Next di soal ketiga, yaitu seperti biasa kita cari dulu polanya ya. Dalam bahasa kode tertentu, kata resistan dikodekan menjadi sisernat dengan pola pengkodean yang sama. Kata sabotase menjadi, kita menemukan informasi yaitu S. S itu ada 2 nih. Kita cari huruf kedua juga, I. S, I. Kita cari berarti ini ya 5 SISER. Berarti kita temukan bagi 2 aja, resistan. Penulisannya dibalik yaitu resist menjadi siser dan tan menjadi nat. Nah, dalam pengkodean yang sama kita terapkan juga pola yang sama di sabotase. Kita ambil 5 huruf karena tadi 5 huruf ya, kata pertama nih 5 huruf, kita ambil dulu 5 huruf sabot. Jadi Tobas. Nah, selanjutnya AC jadi Esa. Gabungkan. Nah, kita ketemu di Tobas Esa atau Tobas Esa apalah.
Kita cari di optionnya. Nah, E. Gampang banget kan? Kita next ke contoh soal keempat ya. Jika ALTHOUGHT dalam bahasa kode tertentu dikodekan TLAUOHTHG, maka kata yang dikodekan dengan VEDANIYLB adalah sama aja kayak tadi. Kita jabarkan dulu, kita cari polanya. Karena ini huruf pertamanya E, kita cari, ketemu huruf ketiga, berarti ini dibagi 3-3 ya. Kita ambil ALT, ditukar kayak biasa jadi TLA, HOU ditukar jadi UOH, GHT jadi THG. Nah, maka ketemu pola kodenya yaitu TLA, UOH, THG. Begitupun sama di VEDANI YLB. Kita ambil 3 huruf, VED jadi DEF, ANI jadi NA, YLB jadi BLY. Nah, ketemu di DEF INA BLY. Kita cari di option D. Simple banget kan, cuman temukan polanya, terapkan lagi di kata ini. Kalau kita nggak tahu tuh penjelasannya kayak gimana, pasti bingung kan, ini dari mana. Cuman kayak kalau misalkan tahu penjelasannya, kita pasti mudah banget buat ngisi soal tersebut. Kita lanjut di yang lebih meningkat kesulitannya, di direct substitution, yaitu substitusi langsung. Metode ini merupakan metode penggantian dari karakter huruf yang menyusun kata atau susunan angka dari suatu seri diganti oleh karakter yang dikodekan berupa alfabet, angka atau simbol lain yang ditempatkan pada kata yang dikodekan pada posisi yang sama seperti pada susunan awal yang diberikan. Bentuk variasi dari pengkodean ini adalah dengan mencampur adukan penyubstitusiannya. Kita cari nih. Jadi hurufnya diganti-ganti guys. Langsung aja ya ke soal kita biar ngerti. Contoh soal pertama. Dalam bahasa kode, kata gancu diterjemahkan menjadi hours dan dabir diterjemahkan menjadi poksi. Dengan bahasa pengkodean yang sama, bagaimana untuk mengkodekan kata riang? Kita cari dulu nih, gancu jadi hour tuh gimana? Kita susun. Gampang sih, cuman kayak disubstitusikan terhadap huruf tersebut. Nih, huruf pertama kita ada G, kita substitusi jadi H, A jadi O, N jadi U, C jadi R, U jadi S. Nah, ketemu kan? Lanjut di dabir, diterjemahkan jadi poksi. Gimana nih? Susunannya aja, asal nyusun kita bisa ketemu. D jadi P, A jadi O, B jadi K, I jadi S, R jadi I. Nah, kata riang dengan pengkodean yang sama jadi apa nih? R. Kita cari R. R itu jadi I. I, kita cari I. Nih, ini I. I disubstitusikan jadi S. Lanjut A. Jadi O. N jadi U. Nih, N jadi U. G jadi H. Maka kode yang dihasilkan yaitu ISOUH. Kita cari di option. Nah, D. Gitu, gampang banget kan? Asal kita
tahu aja susunannya yang benar kayak gimana dari pola yang udah diberikan di soal. Lanjut ke contoh soal kedua ya. Nih, ini angka nih. Sama aja kayak tadi, jangan risau. Dalam suatu bahasa pengkodean tertentu, leksikal dikodekan sebagai 7385487 dan tanon dikodekan sebagai 62191. Jika menemukan suatu kode tertulis 5384725, maka yang dimaksud adalah, oke, kita cari leksikal dulu, menghasilkan angka apa nih? L jadi 7, E jadi 3, K jadi 8, S jadi 5, I jadi 4, K jadi 8, A jadi 2, L jadi 7. Nah, dan tanon. Jadi T jadi 6, A jadi 2, masih sama nih, sama kayak huruf yang di sini. A jadi 2, N jadi 1, O jadi 9, N jadi 1 juga. Dalam soal kita cari angka ini tuh jadi huruf apa? 5. Kita cari 5, yaitu jadi S. 3 jadi E. 8 jadi K. 4 jadi I. 7 jadi L. 2 jadi A. 5 jadi S. Nah, kita bisa menemukan kode tertulis dari angka tersebut jadi kata sekilas. Kita cari di option sekilas. Nah, ada di option B. Oke. Catatannya buat dua kata pada informasi yang diberikan dalam pengkodean. Dari dua kata ini memiliki satu atau beberapa penggantian kode atau substitusi yang sama. Begitu juga dengan kata yang ditanyakan, maka pengkodean huruf-huruf ini juga sama. Perhatikan pada penyubstitusian huruf yang sama, hal itu dapat mempermudah untuk menemukan jenis pengkodeannya dalam model substitusi langsung atau tidak. Jadi intinya kita harus cari dulu pola yang digunakan di soal, lalu diterapkan kembali di soal yang harus kita ubah menjadi sebuah kode. Cukup sekian dari saya materi yang dibahas di UTBK 2021 ya. UTBK sebentar lagi nih, kita perlu kejar materi di 2 bulan terakhir menuju UTBK. Semangat ya yang mau UTBK, semoga lolos diterima di PTN impian. Semangat guys, tunggu next video selanjutnya. Aku bakal share banyak mengenai materi-materi yang sering muncul di UTBK. Stay tune ya teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada yang belum mengerti, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kian dari saya, thank you.